Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, para jamaah semua yang dirahmatin, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus dilimpahkan kesehatan yang barokah, wa khususnya kepada tuan rumah kita Habib Zaki beserta keluarga besarnya. Semoga Allah limpahkan sehat yang barokah, panjang umur barokah, senang dunia akhirat, dan dikabul hajat-hajat rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmat, anak-anaknya soleh-solehat, dan kemudian dijadikan menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita yang hadir di malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, diterima taubat-taubat kita, dimudahkan rezeki kita, digampangkan usaha kita, diberikan keberkahan umur, diberikan keberkahan rezeki, diberikan keberkahan rumah tangga, anak-anaknya soleh soleha, dan kemudian diberikan pula akhir hayat husnul khatimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzat. Kita dapat berkumpul kembali di kajian rutin kita setiap malam Sabtu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita di kediaman Habib Zaki, dan insyaallah kita niatin untuk tetap istiqomah terus insyaallah ya, insyaallah. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan, insyaallah kita akan membahas mengenai kajian daripada kitab Riyadhus Shalihin, larangan untuk mendatangi dukun, ahli nujum dan peramal. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah istri baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoin beliau. Amin. Beliau berkata, ada beberapa orang itu bertanya atau mendatangi baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mereka bertanya tentang dukun ya, tentang dukun. Faqala, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa beliau bersabda, laisa bisa'in, mereka itu bukan apa-apa, maksudnya itu tidak ada apa-apa mereka tuh, tidak usah terlalu di itu, maksudnya apa, mereka bukan siapa-siapa dan mereka tidak ada apa-apanya gitu loh maksudnya ya. Nah, Rasulullah menyampaikan seperti itu. Dan mereka bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tapi ya Rasul, dia tuh kalau ngomong benar ya Rasul, terjadi kenyataan gitu. Nah, dia kalau ngomong tuh menjadi kenyataan ya Rasul. Nabi bersabda, jin itu biasanya dia mencuri dengar obrolan malaikat. Malaikat tersebut dicuri obrolannya, habis itu omongannya itu disampaikan kepada dukun. Dukun tadi tersebut lalu kemudian menyampaikan kepada pasiennya nanti. Nah, tapi ditambahin oleh jin itu dengan 100 kalimat-kalimat bohong, kalimat bual ya. Jadi banyak bualnya lah pokoknya jin tuh. Nah, sebelum saya masuk lebih detail dulu, maka saya ingin menyampaikan dulu definisi dulu lah jinnya. Biar definisi dukun dulu, biar kalian tidak punya gambaran terlalu ngembang nanti ya. Karena di masyarakat kita definisi ini takutnya nanti disamakan dengan orang-orang tua kita yang mereka punya pekerjaan-pekerjaan yang nanti kita sampaikan. Nah,
Dukun ini adalah seseorang yang dia merasa memiliki ilmu atau supranatural yang bisa melihat sesuatu yang gaib dengan kasat mata. Dia merasa memiliki. Nah, ini dukun tadi itu ya. Ya, merasa memiliki. Dan harus kita bedakan memang antara ucapan masyarakat zaman sekarang itu biasanya ada orang mau beranak pun disebut dukun beranak. Nah, orang mau menyembuhkan sakit itu segala macam dengan baca-bacaan Quran dibilang juga dukun juga. Nah, dia pakai sembur gak tuh kan. Nah, dia tidak apa-apa lah asal semburannya tuh bersih lah ya. Udah bau lagi airnya kan. Nah, mulutnya bau juga ya. Sembuh tak ada infeksi malahan kalau tidak hati-hati ya. Nah, jadi di sini dukun harus kita beri pemahaman dulu kepada kalian. Saya ingin memberikan pemahaman dulu. Nah, masyarakat ini salah dalam bukan sebagian masyarakat kita salah dalam menempatkan kata-kata tadi tersebut untuk mengucapkan untuk orang-orang baik seperti dukun orang yang bantu proses persalinan dibilang dukun. Nah, ini harus kita rubah. Nah, kalau dukun itu kalau dalam konteksnya dalam Islam itu negatif, tidak ada positif-positifnya. Dukun itu negatif dan arahnya agak menyimpang. Nah, bukan agak, arahnya menyimpang memang. Karena tadi dijelaskan bahwa kahana itu perdukunan itu tetap mereka pakai proses jin segala macam seperti itu. Nah, sedangkan orang yang dia membantu persalinan seharusnya kita mulai dirubah dengan kata-kata dikasih nama yang lain. Kalau ada misalkan tukang bangunan, ada tukang kusen, ada tukang keramik, itu kan ada juga. Nah, mungkin bisa dikasih tukang persalinan. Nah, bisa nggak gitu tukang persalinan atau bidan tradisional kali ya. Nah, bidan tradisional lah. Nah, kata-kata bidan tradisional, nah bolehlah. Walaupun nanti takutnya orang bidan tuh pada nak ini kan, wah tak setuju gitu Beb, wah kan kita sekolah nih Beb. Nah, ada yang gitu kan soalnya kan. Nah, mereka kan mungkin tidak sekolah berdasarkan dari orang tua-tua dulu. Nah, ya persalinan tradisional, tapi harus dirubah. Ini memang juga termasuk orang yang menyembuhkan penyakit-penyakit tadi tersebut, baik dengan media air maupun dengan bacaan-bacaan. Nah, kalau bacaan tadi tersebut sudah ada dengan bahasa seperti apa? Ruqyah, silakan. Tapi kalau dengan media air mungkin dengan cara jangan dipanggil juga dukun, mungkin dia dengan herbal atau penyembuhan-penyembuhan Islami. Atau biasa disebut tabib atau apa, silakan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab tabib itu dokter. Nah ya, tabib itu dokter. Nanti dibilang dokter pula susah jadinya ya. Nah, jadi boleh silakan dengan kata-kata yang lain. Ini saya kasih gambaran dulu kepada kalian supaya kalian bisa membedakan nih, mana yang benar-benar dukun, mana yang bukan dukun. Yang masyarakat manggilnya itu dukun. Kayak tadi orang mau melahirkan panggil dukun beranak. Nah, istrinya udah mau keluar mau beranak tuh, nah dia suaminya bilang panggil dukun beranak, panggil. Padahal sebenarnya bukan dukun itu ya, tapi orang yang mereka bekerja di persalinan lah gitu, tukang bersalin lah, tukang persalinan. Nah, itu boleh silakan dengan kata-kata seperti itu. Saya ngasih ini dulu ya, gambaran dulu. Nah, di sini tadi judul awal dari bab itu adalah larangan untuk mendekati dukun, ahli nujum dan peramal. Kalau nujum, ahli nujum apa? Ahli nujum itu adalah seseorang yang mereka memahami atau mereka merasa memiliki ilmu yang bisa menguasai perbintangan.
atau biasanya ilmu falak, ilmu perbintangan, tapi kemudian dikaitkan dengan keadaan di bumi. Misalkan gini, apa yang terjadi di langit, benda-benda di langit, bulan, bintang, planet-planet, itu dia hitung, lalu kemudian nanti akan dikaitkan dengan kejadian di bumi. Nah, ini ahli nujum ya. Nah, kalau peramal bagaimana? Nah, peramal itu adalah orang yang dia membikin terawangan atau dia menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan masa depan. Nah, sesuatu yang bersifat masa depan atau yang akan datang nanti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sifat masa depan atau yang akan datang, atau mungkin bisa saja yang udah lewat. Nah, itu peramal. Nah, jadi kalian dapat pahaman dulu definisi itu ya. Nah, di sini disampaikan bahwa jin tadi dia mencuri dengar ya, mencuri dengar dari pembicaraan yang hak punya malaikat ya, punya malaikat. Diriwayatkan Imam Bukhari, disampaikan bahwa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoin beliau, bahwa beliau menyampaikan ada beberapa orang yang mereka itu menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal ini, tentang yang tadi tersebut, jin yang mencuri dengar tadi tersebut. Maka bahwa ketika malaikat itu turun di awan ya, malaikat itu turun di awan, di atas awan itu, malaikat turun di atas awan. Pada saat itu jin di sini disebutkan Wayastariqu syaitanu sam'a, maka setan mencuri dengar. Nah, setan mencuri dengar. Nah, dan kemudian setan setelah mencuri dengar itu menyampaikan kepada dukun tadi tersebut dengan dilebihkan ya, dengan melebihkan 100 kalimat, 100 kata-kata, 100 ucapan, yang itu ucapan itu dusta ya, ucapan itu palsu, ucapan itu dusta dari setan dari tadi tersebut. Nah, kita bahas dulu sedikit bahwa ketika jin itu mencuri dengar, misalkan gini, ada dukun, dia praktek. Ini benar dukun ya, bukan dukun seperti dukun beranak atau dukun yang mereka berdoa seperti apa dengan cara-cara Islami gitu, bukan. Ini benar-benar dukun ya, kahana ya, praktek perdukunan yang dalam literasi Islam itu mereka apa ya, mensekutukan Allah lah gitu. Nah ya, ketika dukun itu beroperasi atau dia praktek, dia biasanya memahami, dia mengerti apa yang akan terjadi. Betul tadi yang disampaikan tadi tersebut, ketika di sini Aisyah ada orang yang orang-orang mendatangi Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa dukun tuh enggak ada apa-apanya gitu. Mereka bukan siapa-siapa dan mereka enggak ada apa-apa gitu. Maksudnya enggak ada pengaruh lah gitu. Nah, tapi ucapannya benar ya Rasul. Nah, ucapannya benar. Setiap kali mereka berbicara tepat. Mereka berbicara tuh benar. Nah, maka disampaikan bahwa ketika jin itu naik atau setan itu mencuri dengar, malaikat yang sedang berbicara, dia akan menyampaikan kepada dukun tadi tersebut, dan dukun itu menyampaikan kepada pasiennya. Kenapa setan atau jin tadi tersebut dia menambah dengan 100 keburukan, 100 kalimat dusta? Karena dia tahu dalam pembicaraan itu, dalam pembicaraan malaikat bersama malaikat di atas tersebut, dia tahu bahwa semua itu sudah tertulis oleh Allah. Dia tahu bahwa nanti orang yang akan dibicarakan ini hasilnya bagaimana, itu tahu. Cuman oleh jin, oleh setan bukan diplesetkan, tapi ditutupin dan diganti dengan sesuatu yang baru. Supaya apa? Supaya kemudian orang ini merasa terus seneng
seakan-akan terkabul terus, padahal mungkin akhir hayat daripada orang tadi tersebut akhir hayat yang buruk. Nah, dia tidak sadar ketika itu karena dia datang ke dukun lalu kemudian dikasih tahu sama jin sama setan gambaran yang bagus-bagus tadi tersebut, ditambah sama jin sama setan tuh kalimat-kalimat untuk berbohong. Karena jin dan setan dia tahu ketika dia sudah ditetapkan oleh Allah di neraka, setan itu tetap ditetapkan oleh Allah di neraka, maka dia akan mencari teman sebanyak-banyaknya. Dia akan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk ngawankan dia nanti di neraka. Nah, ketika dia ngawankan dia nanti di neraka, maka dia akan mencari jalan bagaimana supaya dapat teman, yaitu caranya akan membohongkan dukun tadi tersebut. Ya, dibohongkan dukun tadi tersebut supaya apa? Supaya orang tadi tersebut percaya dengan dukun, pasien tadi percaya dengan dukun dan melaksanakan apa saja ritual-ritualnya. Nah, ada yang mereka ritualnya macam-macam, darah ayam hitam itu kan biasanya ada seperti itu. Nah, darah hitam atau apa saja mungkin disuruh kalau pengen kau dikejar sama tetap perempuan, kau celekan dia tai ayam yang masih hangat tuh, nanti kau dikejar sama cewek. Nah, itu sih bukannya cewek, orang satu kampung ngejar gitu gak tuh ya. Nah, jadi tadi tersebut dia akan cari proses dengan cara-cara itu membuat orang pasien itu merasa yakin. Dia yakin dengan apa yang disampaikan dukun sehingga dia percaya sepenuh hati dan dia menganggap bahwa dukun itu akhirnya adalah segalanya, penolong bagi dia. Nah, akhirnya ketika ini sudah muncul, maka kemusyrikan pun terjadi dan praktek perdukunan ini banyak sekali kita di kalangan kadang-kadang di beberapa masyarakat awam masih ada, walaupun itu bertutupkan atau bersembunyi dalam tradisi adat. Saya pernah menyampaikan tradisi adat yang tidak menyalahi syariat silahkan diteruskan, tapi kalau tradisi adat yang dia menyalahi syariat jangan kita teruskan. Contoh, saya sering bilang juga, kalau ada kematian, apakah itu saudara kita atau siapa, itu kadangkala mereka itu ada naruh piring isi makanan atau apa saja ditaruh di kamar. Lalu kemudian alasannya itu buat apa? Buat nanti orang yang kita tahlilkan dia datang nanti makan. Apa enggak seram tuh kalau dia datang makan benar tuh, coba. Apa enggak ngeri kita coba. Nah, dia tidak butuh itu. Saya sering bilang sama kalian, mereka tuh tidak butuh makanan ini, mereka butuh tuh doa-doa dari kita, kiriman Fatihah, kiriman bacaan Quran, kiriman ayat-ayat suci Al-Quran, itu yang disampaikan dan itu akan sampai kepada mereka. Itu lebih beliau butuhkan dibanding dengan seperti tadi. Ya, ada lagi yang mereka kemudian dengan proses ritual yang sesat, misalkan menyembah berhala. Nah, menyembah berhala atau kemudian mengabdi kepada setan, itu juga ada juga. Memang mereka mengabdi kepada setan, mereka bekerja memberi makan setan, itu ada. Nah, contohnya seperti apa? Memberi sajen-sajen, yaitu di pohon-pohon yang tidak ada manfaatnya. Kalau kau mau ngasih sajen, kasih ya sajen di ke majelis, insya Allah selesai ini sama budak-budak semua nih ya. Ini jinnya nampak semua kalau ini insya Allah nih kan. Nah, kasih ke majelis sajen apa ya, insya Allah. Yang penting halal, insya Allah selesai. Nah, dibanding ngasih di pohon-pohon besar atau kemudian di sungai-sungai, mereka melarungkan kepala kambing atau kepala sapi atau membawa itu ke tengah laut, makanan tersebut, itu mubadzir. Mubadzir itu adalah termasuk sesuatu perbuatan setan. Nah, maka jangan sampai kita melakukannya tadi seperti itu. Nah,
Kemudian di sini disampaikan wa'an Sofia binti Abi Ubaid, dari Sofia binti Abi Ubaid an ba'dhi azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, dari beberapa istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada menyampaikan, beliau tadi sebelum, bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa mereka ya yang mendatangi para peramal ya, kita datang kepada para peramal, kita minta diramal, kemudian kita mendatangi saja, di sini disebutkan, maka disampaikan bahwa lam yuqbal lahu sholatun arba'ina yauman, sholat kita selama 40 hari tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jangan nak datang-datang ke ini, ke yang peramal-peramal. Besok nomornya apa mbah ya, keluar mbah. Nah, kau ada mimpi nak? Ada mbah. Apa? Kucing nendang baskom kayaknya tuh. Nah, kucing tuh nendang baskom bulat, kucing kakinya 4-0 kata dia. Coba dia terjemahkan sendiri, coba. Mbahnya pun ngikut juga akhirnya. Oh gitu, ikut pasang enggak lah katanya. Udahlah, kacau juga lah. Nah, jadi jangan sampai kita kepikir kayak gitu. Datang saja kita ke tempat orang peramal itu sudah enggak bisa. Kadang-kadang menjadikan diri kita juga kemudian menjadi melihat sesuatu itu menjadi bahan taruhan. Nah, itu tidak boleh. Nah, sebagaimana dalam hadis berikut nanti disampaikan bahwa di sini dulu orang-orang jahiliyah itu, dia kalau mau bertaruh itu dia lepaskan burung. Kalau burung itu belok ke kiri, maka orang itu akan bernasib buruk. Kalau dia burung itu belok ke kanan, maka nasib dia bagus. Jangan kita tanya, kalau bujur beb, nggak tahu aku. Nggak ada soalnya di sini nih. Cuman ada belok kiri sama belok kanan ya. Kalau burung itu ke kiri tak bagus. Nah, kalau burung itu belok ke kanan maka bagus. Nah, terus disampaikan tadi tersebut bahwa ini sudah pernah terjadi dulu zaman jahiliyah. Maka Rasulullah menyampaikan jangan kau percaya kayak gitu. Karena burung itu bergerak memang sesuai keinginan dia. Tidak bisa kau tebak lalu kemudian orang burung belok kiri nanti kau susah, orang belok kanan nanti kau senang. Tidak bisa. Burung itu patokannya seperti itu. Nih kita lihat sekarang ini, kalau udah mau musim sepak bola ya, ada aja nanti ada kucing mau ngambil mana. Di sini gambar gambar misalkan Argentina, atau sini misalkan Jerman. Dia kucing tuh pilih mana. Itu jadi tebakan sama dia. Coba. Kan ada kayak gitu, betul tak? Ada tuh kayak gitu tuh. Subhanallahnya ada yang pasang mereka taruhan. Ada kucing yang di ini nih bendera Argentina. Oh, berarti Argentina menang nih. Nah, kalau menang itu berarti kebetulan. Nah, seperti tadi burung dia belok ke kiri, kemudian dia bilang bahwa burung belok ke kiri, ini berarti dia susah nanti. Dia pokoknya keburukan dia dapat. Tapi kalau belok kanan dia bakal bagus nanti. Nah, Rasulullah mengingatkan burung itu bergerak dia sesuai keinginan dia. Mau ke kanan, dia mau ke kiri, kita sendiri yang artikan. Yang lebih parah kadang-kala gurunya ngelempar pakai sendal, diambil sendalnya nomor berapa boy katanya, coba. Ya, bukan malah dibalikkan sama gurunya, udah sendal nomor berapa dibawa balik lagi sendalnya tuh kan, diukur lagi habis itu sama dia, ukuran berapa, sentinya berapa, ditemukan ukuran berapa, baru dipasang sama dia. Lah kok kena misalkan. Nah itu kebetulan. Nah nanti datang lagi ke pengajian lalu bilang, guru nak melemparkan sendal lagi. Enggak pula, kemarin dapat aku guru waktu guru melemparkan sendal. Nah
Kena guru yang pok lapor pun dilempar kan akhirnya kan. Waduh, sikuk bagi dua katanya. Waduh. Nah, tak bisa, jangan seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa harus patokan seperti tadi tersebut. Ya, kita tidak bisa berpatokan bahwa burung itu yang belok ke kiri seperti itu. Nah, peramal itu dia memang berusaha untuk meyakinkan karena dia merasa dirinya adalah orang yang memahami atau mampu untuk melihat masa depan. Kalau bahasa kerennya sekarang nih ada indigo katanya. Nah, ya indigo bisa melihat masa depan. Nah, ini saya sampaikan kepada kalian, tidak ada satupun manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat masa depan daripada kehidupan ini kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah. Ya, saya ulangi ya, tidak ada satupun manusia di dalam kehidupan ini yang mampu melihat masa depan kecuali atas izin Allah, kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia muslim maka dia bagus. Maka kalau orang yang mereka mendapatkan izin dari Allah, ada orang soleh yang Allah sayang sama dia, dia mampu melihat itu semua, itu memang bisa terjadi. Karena mereka mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tadi tersebut. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanduru bin nurillahi azza wa jalla. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena dia mandang dengan cahaya Allah. Nah, orang wali itu mandang kita dengan mata batin dia dan pandangan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih karunia untuk dapat tembus. Nah, kita wali ndak apa ndak kadang-kadang nak besok mati kau belum. Nah, ngomong gitu ya tuh. Subhanallah beneran coba. Mati bener. Wah, terkenal langsung satu kampung itu kan. Wah, umum minta air lah, minta doa, minta segala macam, minta doa selamat, orang takut ditunjuk mati kan. Nah, coba diulang ya enggak bisa lagi. Yang namanya kebetulan coba. Nah, tapi kalau orang itu memang benar-benar dia memang mendapatkan karunia dari Allah, maka dia dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan firasat yang tajam. Nah, itu bisa, boleh, itu boleh kita percaya. Nah, karena tidak semua hamba Allah mampu diberikan oleh Allah seperti ini. Nah, dulu ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan kepada orang yang bertanya ini bahwa dulu juga ada nabi yang pinter ngeramal. Nah, tapi ramalannya bukan meramal sembarangan. Ramalan beliau yaitu ramalan wahyu dari Allah. Sudah dapat petunjuk dari Allah. Siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika ada raja bermimpi pada saat itu, lalu Nabi Yusuf menerjemahkan mimpi raja itu. Nah, diterjemahkan oleh Yusuf mimpinya ini. Nah, bisa terjemahkan. Begitu juga kemudian ketika Nabi Yusuf menyampaikan pada saat itu mimpinya kepada ayahanda beliau, qala Yusufu li abi ya abati inni ruhaidu kawkaban wasamsa wal qamara tumli sajidin. Ya, saya kurang begitu ini ya hafal ya, tapi seperti itulah. Qala ya bunai, nanti dijawab oleh ayahnya, qala ya bunayya la tazuru ya ka watika wa yakidu. Nah, itu disampaikan Nabi Yusuf itu, beliau itu mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, ini aku bermimpi. Saya bermimpi bahwa melihat 11 bintang dan matahari sujud kepadaku nih, ayah. Nah, lalu ayahnya bilang, wah, ini kau jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu. Tidak usah kau ceritakan. Tadi tersebut mimpimu ini jangan kau ceritakan sama saudaramu. Tapi kemudian kejadian demi kejadian benar-benar menjadi bukti bahwa ternyata Nabi Allah Yusuf mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk dapat melihat masa
yang akan datang itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Nabi Allah Yusuf. Coba Nabi Yusuf, beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, mampu dapat melihat mimpinya, menerjemahkan mimpinya tadi tersebut dengan baik. Nah, saya sampaikan kepada kalian bahwa kita jangan mudah percaya sama peramal-peramal segala macam, apalagi yang di pasar-pasar tuh. Nah, usah percaya dan ramput dan tuh ya. Nah, ayo yang mau melihat garis tangan apa kok kau wajan garis tangan kau rusak gitu, gimana ceritanya ya? Nah, garis tangan, wah ini kayaknya aku agak sulit ini, agak susah. Ya, dia bilang gitu, garis tangan, dia nengok garis tangan orang, wah garis tangan kau ini susah. Nah, kalau ada orang kayak gitu, kalian tengok ke garis tangan, coba Pak lihat garis tangan kau kayak apa? Wah kau lebih parah daripada aku nih Pak, gitu ya. Nah, tak bisa. Jadi garis kadang-kala orang ini, tapi memang dalam ilmu falakiyah itu garis tangan memang bisa dilihat. Ya, kayak ilmu nujum itu ada. Jadi ilmu nujum itu mereka bisa melihat dengan bulan, bintang, dia bisa menentukan apa yang akan terjadi di bumi. Nah, contoh sekarang ini ada ramalan cuaca. Betul tak? Nah, bagaimana sikap kita terhadap ramalan cuaca ini? Apakah kita harus mempercayainya? Tidak harus. Barang ini belum terjadi. Namanya ramalan bagus jangan. Tapi saya lebih senang dengan kata-kata bukan ramalan, tapi perkiraan cuaca. Nah, namanya kira-kira. Jangan ramalan. Kalau ramalan kita tak boleh. Meramal itu tidak boleh kita. Nah, tapi kira-kira. Nah, perkiraan cuaca. Esok diperkirakan berawan, esok diperkirakan hujan, esok diperkirakan mendung. Nah, boleh silakan perkiraan cuaca, bukan ramalan cuaca. Nah, ini terhadap sikap yang seperti ini, kalau dia memang tidak memaksa, tidak memastikan, maka boleh diterima. Kalau tidak memastikan, kembalinya kepada wallahu a'lam. Nah, oh pasti Beb hujan nih, nanti pasti hujan. Mana bisa kena Beb Zaki sama Bang Jaka selesai. Tidak bisa Bang nih kalau dibilang. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang satupun manusia bisa memastikan apa yang akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, ini tadi tersebut saya sampaikan kepada kalian. Nah, kemudian nujum itu dia bisa melihat dari bintang, dari planet, dia bisa tahu nanti akan ada tsunami, akan ada gempa, akan ada ini. Memang dia dari itu memunculkan itu tanda-tanda tadi disebut kejadian di atas antariksa, memunculkan tanda-tanda di bumi. Nah, munculkan tanda-tanda. Nah, tapi tetap dia harus kembalinya kepada perkiraan dan kembalinya kepada wallahu a'lam. Nah, silakan. Karena ada satu kitab namanya Abu Ma'syar Al-Falaki, beliau juga menjelaskan tentang perbintangan segala macam. Nah, kalau Abu Ma'syar Al-Falaki itu bagus insyaallah. Nah, kita kadang-kadang pakai itu juga, kitab itu rujuk Abu Ma'syar Al-Falaki. Nah, orang yang mereka praktek perdukunan seperti misalkan untuk pelet misalkan ya. Nah, Mbah, saya ini Mbah belum kawin Mbah, saya mau minta tolong ini supaya saya dapat istri. Nah, berapa lama katanya mbaknya? Dia mungkin 30 tahun saya ini Mbah belum dapat istri nih. Oh iyalah. Nah, kau baca nih ya. Nah, baca. Tada jebol juga. Nah, datang lagi ke mbahnya. Mbah ini tada mampu nih Mbah. Nah, oh tambah lagi bacaannya. Nah, maharnya berapa? Bahasanya mahar dia. Ya gampang. Sekarang ini kan modelnya kan kayak kesannya tuh kayak wah Islami mahar, padahal
Nggak pakai itu juga diterima sama mbahnya itu gitu kan. Nah, berapa maharnya? Udah sama kau 500 dah langganan. Gila langganan John, bisa dapat members tuh kalau langganan tuh. Bisa dapat kartu anggota tuh coba. Nah, udah langganan udah 500 ya lah. Nah, ya. Besok lagi bilang, "Mbah, enggak mempan nih, Mbah." Tambah lagi. Nah, berapa maharnya, Mbah? Hari ini lagi ada diskon 75%, kau bayar sedikit ya nih. Udah. Dia bayar lagi sedikit lagi. Nah, habis itu yang tadi enggak mempan juga. Akhirnya Mbak ini bilang, "Aku sendiri belum kawin nih, jadi minta tolong coba. Minta maaf lah aku ya, mungkin ini salah kali coba." Nah, coba kita enggak usah mudah kemudian percaya segala macam. Yakini bahwa Allah itu menetapkan semua buat kita. Dukun itu, dukun ini ya secara definisi Islam ya, dukun itu dia tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalahmu. Justru ketika kita datang ke dukun, maka akan menambah masalah baru. Benar. Duit udah keluar banyak, tanda hilang. Motor hilang, datang ke dukun. Motor hilang, datang polisi bos, ya. Bukan datang ke dukun, ya. Datang ke dukun. Saya pun kadang-kadang enggak ada orang ke rumah saya. "Beb, motor saya hilang." Polsek di Ampera atau bos, saya bilang. Datang begitu. Gara-garanya waktu itu kita sekali mungkin betul, mungkin ya kebetulan, ya kan gitu kan. Nah, ditunjukkan benar motor kau ada di pasar pagi, benar gitu kan. Nah, tapi kan itu mungkin kebetulan, ya. Jadi kita ini kadang-kala tuh seperti itu. Dukun itu kita udah yakin sampai hal-hal seperti barang hilang ke dukun, sakit ke dukun, apa aja ke dukun. Yang paling bahaya sekarang ini adalah ketika orang punya sakit perut besar, dia pergi ke dukun. Perut besar itu yang pertama kita harus cek dulu kesehatan kita. Apa itu? Sakit apa dulu? Kita lihat dulu, periksa dulu. Nah, nanti hasil dari pemeriksaan itu bagaimana muncul, baru kita bisa ngambil kesimpulan apa yang harus kita mau lakukan nih atas rujukan petunjuk dokter itu bagaimana. Beb, kata dokter enggak ada apa-apa, Beb. Perut besar, enggak ada apa-apa. Ya memang bisa aja itu sihir, bisa saja ya. Nah, bisa aja. Tapi kalau kau datang ke dukun, enggak bisa gitu. Walaupun kadang-kala mungkin ada orang yang, saya cocok tuh dengan itu. Beb, dengan dukun itu saya cocok. Nah, kemarin waktu itu ada tetangga saya perutnya besar, alhamdulillah kempes. Nah, masih hidup, mati habis itu. Sama gak buang? Nah, coba. Nah, perutnya besar, Beb, tapi dia sembuh misalkan. Ya itu kebetulan. Nggak bisa jadikan patokan. Ketika lalu kemudian kita mengatakan bahwa seakan-akan ini dukun ini bisa menyelesaikan ini semua risiko. Kalau memang sudah secara medis kita sudah pergi, ternyata tidak ada apa-apa dan disampaikan oleh dokter, ini tidak ada masalah apa-apa. Mungkin kurang lengkap di situ. Cari yang lebih lengkap lagi medisnya, rumah sakitnya. Nah, ini mau rumah sakit yang lengkap, Beb, sudah lengkap. Oke, kalau udah lengkap, mungkin boleh kok ikhtiar ke tempat orang pintar. Orang pintar ini bukan berarti orang yang pintar butakan kita. Tapi orang pintar di sini adalah orang yang pintar memang dia dekat sama Allah. Kok cuman orang pintar bual-bualkan kita, selesailah duit kita. Jual tanah, jual motor, jual segala macam. Akhirnya jual diri kita gak? Sakit ada tuh coba. Kita jual semuanya barang-barang itu habis-habisan, akhirnya kita jadi rusak, jadi kiri segala macam. Ada. Gara-gara kita kemudian hanya untuk tadi tersebut, untuk supaya sembuh. Nah, perut segala macam. Ini kau harus buang-buang ini ke sana, buang ini. Apa nak dibuang? Tak ada kita yang dibuang tadi ya. Nah, ada juga paling buang air, paling buang air besar, buang air kecil ya. Nggak usah kita yang aneh-aneh ya. Nah, kemudian masalah juga robo-robo. Kalau itu robo-robo itu sifatnya makan-makan, boleh, nggak apa-apa. Makan bareng silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada unsur syiriknya, jangan kau lakukan. Adat istiadat yang dia melanggar syariat, tidak usah kita kerjakan. Tapi kalau adat istiadat yang tidak melanggar syariat, silahkan kau kerjakan. Tahlilan 1000 hari harus bikin apam atau bikin cucur.
Ngapa pula harus tak sampai nanti doanya? Apa pula gara-gara apam sama cucur bisa tak sampai pula? Gimana ceritanya? Itu nih kadang-kadang itu ganti lain tak apa-apa. Kue bolu ke, kue donat ke apa, tak apa-apa. Yang penting kan sedekah makan. Kasih makanan, tak apa-apa. Yang penting itu sedekah makanannya. Bentuknya apapun, mau lemper ke, mau kue apa, silakan. Yang penting sedekah makan. Ganti nasi padang boleh, lebih senang budak-budak malahan. Nah, silakan, tidak masalah. Karena yang penting itu seperti itu. Ada kadang-kala tuh harus seperti itu. Kalau itu jadi tradisi supaya makanan tradisional ini agar tetap terus ada, boleh, silakan. Oh, ini tradisi Beb dari turun-temurun kami supaya makanan ini menjadi tradisi kebudayaan, menjadi tradisi turun-temurun, bahwa ini ada tradisi keluarga kita, ini makanan khas suku kami. Nah, boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan kemudian dengan sebab harus dengan ini. Kalau tidak ada ketupatnya segala macam nanti tak sampai. Lalu makan apa dia makan ketupat pula, gimana ceritanya? Tak bisa dia nak makan ketupat, dia nak makan segala macam. Ketupat dia kadang-kadang juga diambil sama budak-budaknya, selesai kan, dibagi-bagi kan. Nah, maksudnya di sini adalah sedekahnya. Jadi kalau tidak sempat untuk bikin apa, kau bikin apa aja nggak masalah. Yang penting makanan itu bisa dibagi-bagi, yang mana kemudian dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah. Boleh, silakan. Kita kan tradisi kadang kita seperti memakna harus, bukan harus, tidak harus seperti itu. Sama dengan gini nih yang saya kasih ya. Kalau lebaran tuh harus makan lontong, betul nggak? Lontong, ada opor segala macam. Wajib gitu? Ya enggak sih Beb, cuman kan gimana ya, lebaran tuh kayak kurang asik gitu kalau enggak makan lontong sama opor. Nah, berarti kan enggak wajib gitu loh. Kau mau makan nasi goreng pun tetap lebaran, betul enggak? Tetap lebaran kau. Makan Indomie tetap lebaran, ya? Kau bukan enggak lebaran, bukan berarti enggak lebaran. Kau mau makan apa, bubur pun tetap lebaran. Masalahnya bukan masalah di makanannya, tapi adalah bagaimana rasa senangmu menghadapi lebaran. Begitu juga ketika kita mengadakan acara 1000 hari, Holland segala macam, jangan sampai kemudian dalam pikiran kita makanannya harus ini. Nah, itu jangan. Dulu tuh orang tua-tua kita ya bisanya masa itu, dulu itu. Orang tua kita belum ngerti bikin Dunkin Donat, Pizza Hut belum ngerti gitu. Wah. Kalau sekarang mungkin bisa lain ceritanya. Orang tua kita dulu bikin dodol, dibikin kemudian kocor, dibikin apa yang putih-putih itu apa, ketan putih yang kotak-kotak itu. Nah, itu nyaman tuh. Nah, ya. Nah, kotak-kotak tuh. Nah, itu dibikin seperti itu tadi disebut. Nah, orang dulu seperti itu. Nah, orang sekarang dia mau meneruskan tradisi ini, boleh, silakan. Yang penting dalam pikiran kita jangan sampai berpikir bahwa ini harus, kalau tidak harus tak sampai. Jangan. Nah, karena masuk surga itu passwordnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan masuk surga tuh wajib warna apa, nah kocor warna apa, nggak ada gitu-gitu tuh ya. Tapi benar-benar karena ini lillahi ta'ala, tadi masuknya tadi disebut dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah jadi jangan kita sampai dipaksakan seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita melakukan apa saja, kita niatin bahwa jangan sampai ada unsur keyakinan kita melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil haknya Allah. Mengambil haknya Allah. Kita jangan seperti itu. Nah, ada lagi orang yang dia ada acara haul. Haul itu setahun ya. Nah, itu benar-benar harus tahun. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Namanya haul itu ya setahun. Kalau lebih, kalau kurangnya jangan, lebih boleh. Misalkan haul, misalkan orang tua kita haulnya ini tanggal berapa nih? Tanggal 19 ya? 18 misalkan. 18 misalkan. Terus kita belum ada rezeki. Oh, kita mau ngadakan haulnya nanti insyaallah tanggal 20. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Bulan depan boleh, nggak apa-apa.
Tapi kalau 18 Juli diholin misalkan, kemudian diholkan bulan Juni atau Mei, gimana? Ya belum setahun. Nah gitu. Nah, tapi kalau dibilang boleh, ya boleh, cuman belum pas. Ada sesuatu yang boleh tapi tidak pas. Saya sering contohkan kepada kalian. Ini gelas nih dikasih tutup, pas nggak nih tutup kopi, tutup gelas nih? Pas, karena memang ukurannya memang untuk Sekarang kalau gelas ini kasih tutup panci, masuk nggak? Boleh nggak? Boleh, tapi tak pas. Paling dianggap apa Bang Jaka nih ngasih tutup panci ini, gitu kan? Nah, boleh dia nutup, mau kasih tudung saji pun boleh, nggak masalah. Cuman dipandang orang nggak pas. Karena ini bukan ukurannya gitu. Tapi kalau ukurannya ya tutup gelas tadi tersebut. Nah, maka kalau dia hol, dia harus lewat nggak apa-apa. Kurang kalau bisa jangan. Tapi mau dikerjakan nggak apa-apa. Yang penting kan bacaannya itu, bukan masalah hol-holnya, tapi bacaannya itu sampai kepada orang yang kita hadiahkan. Yang paling kadang-kadang yang paling ngeri orang kita nih kalau udah 1000 hari. Itu harus tepat itu, coba. Betul nggak? Itu hitungannya kadang-kadang udah pakai jagung lah, entah pakai kacang lah, entah pakai macam-macam lah tuh. Nah coba hitung 1000 hari. Nah, saya pernah diundang itu 1000 hari. Wah, saya tidak bisa kalau hari itu, kalau besoknya saya baru bisa. Kalau mau silakan. Oh, tidak bisa Beb, 1000 hari. Ini orang tua kami. Oh, ya udahlah. Ya namanya 1000, mungkin dia paskan 1000 lah. Nah, tapi kalau kau ingin berbuat baik, tidak harus nunggu 1000. Kalau kau ingin berbuat baik, ya tiap hari kau berbuat baik, itu lebih bagus. Ngapa harus nunggu 1000? Setiap hari kau berbuat baik, ini untuk orang tuamu, untuk gurumu, itu bagus. Jangan sampai nunggu 1000, nunggu nanti detik orang tua kita di kuburan tuh nunggu amalan nih. Coba 1 sampai 7. Habis itu berhenti. Nunggu hari 40. Lama benar tuh. 7 sampai 40 ini masih dijaga sama malaikat nih, coba. Kalau amalnya bagus, alhamdulillah insyaallah. Kalau sempat di plaza nunggu lama benar 40 hari ini, coba. Nah, coba. Tega benar gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Nah, maka kalau kita memang anak bagus, setiap hari kita kirim terus. Kumpul keluarga tak masalah. Yang kumpul rame-ramenya dengan undangan yang lain mungkin 40 harinya, tapi kita setiap hari dikasih tugas. Walaupun anak-anaknya tidak bisa kumpul, anak cucu tidak bisa kumpul, tapi dikasih tugas. Semuanya dikasih tugas. Kau nanti baca ini, kau hadiah buat ini orang tua. Nah, baca ayat ini dihadiahkan. Nah, itu jadi semua anak-anak cucu dia dapat tugasnya. Insyaallah itu bagus. Setiap hari ada isinya terus. Nah, 40 hari. Habis itu berapa hari orang kita nih? 100. Lebih lama gitu John. Coba dari 40 ke 160 hari letih nunggu tuh. Iya, kalau anak-anaknya anak-anak yang insyaallah yang bagus, soleh-soleha itu kan, dia habis sholat dikirim, tak pernah sembahyang, degil luar biasa, kerjaan maling. Udahlah kata orang tua, aduh 60 hari aku nak puasa gara-gara kau, coba. Gila kak. Jambu tetangga diembat gak kadang-kadang kan. Coba dah. Jadi dosa yang kita dapat orang tua kita juga ikut merasakan, coba. Nah, jangan sampai kemudian kita ngirim sesuatu kepada orang tua kita, barang yang membuat beliau sengsara, kasihan. Nah, habis 100, kemudian 1000. Nah, setahun dulu ya. Nah, haul dulu kan. Nah, haul dulu, habis itu baru 1000. Nah, itu dari haul 1000 lama kan, 365 hari setahun tuh. Masih 1000 tuh berarti 3 tahun. Luar biasa gak? Nah, kalau bisa jangan nunggu 3 tahun, nunggu 1000 hari tak usah ya. Nah, setiap hari boleh nak apa, niatin tuh hadiah orang tua kita. Nah, tapi memang ini sudah tradisi di masyarakat kita. Nggak apa-apa. Kalau ditanya nggak apa-apa, nggak masalah. Jalankannya terus. Tapi hari-hari tetap harus kau berikan kiriman hadiah Fatihah kepada orang tua kita. Jangan sampai kemudian hanya nunggu 1000
1000 hari, hataman Quran nunggu 1000 hari, hataman Quran nunggu 40 hari, hataman Quran nunggu haul. Gimana? Hataman Quran itu kalau bisa enggak perlu hatam, walaupun dia bacaan Quran enggak sampai hatam, kita niatin untuk orang tua kita yang enggak ada, guru kita yang enggak ada, itu sampai kepada mereka insyaallah. Nah, seperti apa tadi tersebut, orang dukun di sini, orang yang mereka praktek dukun menurut Abi Mas'ud ya, Abi Mas'ud Badri, Abi Mas'udin Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah SWT meridhai beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, praktek dukun ngambil duitnya aja dosa kita coba. Nah, dapat duit. Ya memang dukun kan intinya dia cari duit. Saya lillahi ta'ala membantu orang, bukan dukun nih mungkin ya. Mungkin dia bukan dukun ya. Namanya dukun, dia akan meletakkan mahar. Keris bisa melayang. Lalu orang tanya, "Berapa nih Pak?" Bilang, "Kau berani berapa ngasih maharnya nih?" Bilang. Nah, orang nengok keris bisa melayang nih kan, dia tidak berani mau ngasih rendah kan. Kalau cuma melayang ya, saya bisa buat benda itu melayang, benar, benar. Cuman kita nanti terkejut pula, karena itu ilmu sulap Pak, soalnya kan. Bahkan itu ilmu sulap bisa kita buat untuk benda itu melayang. Nah, saya pernah itu di beberapa tamu saya habis cerita tentang dia. Saya habis dari sana, masya Allah dia orangnya luar biasa. Gini dia cerita gini. Nah, habis itu saya ngambil tisu tuh, saya taruh gini, saya lempar gini, terbang tisu tuh. Orang tuh langsung, "Wali Habib nih, apa pula wali kau nih? Ini sulap John," saya bilang. "Nah, kau jangan mudah percaya," saya bilang. "Ini barang nih sulap, ada alatnya yang dijual. Nah, kau hati-hati. Keris bisa terbang, dia barang tuh memang mungkin bisa terbang itu karena memang ada barangnya yang untuk bisa membuat dia terbang. Cincin bisa mutar. Kan kalian bisa pernah lihat mungkin kalau sulap itu koin tuh. Koin tuh terbang, digini-giniin, tak ada apa, tak ada talinya, segala macam, cincin, bola diginiin, gelas diginiin. Nah, itu apa? Itu teknik sulap, ya kan, beda kan. Nanti diketawain kau sama malaikat maut. Lagu lama nih John, kata dia. Malaikat maut udah bosan hidup ke apa katanya, coba. Nah, jadi jangan kita mudah percaya gitu-gitu. Tapi kalau memang itu dari seorang yang memang dia benar-benar apa punya karomah, seorang wali, wah itu benar. Itu bukan sulap, bukan sihir, tapi memang Allah memberikan karunia kepada beliau. Nah, memberikan karunia kepada beliau. Banyaklah cerita orang-orang soleh, orang-orang wali yang dia memiliki karomah-karomah. Guru-guru kita memiliki karomah-karomah itu banyak. Nah, tapi biasanya orang-orang yang seperti ini tidak pernah mau mempertunjukkan. Nah, kecuali untuk memberikan pelajaran. Nah, saya nunjukkan itu supaya apa? Ini sulap, kok tidak usah ketipu. Nah, kita tunjukkan gitu, ini sulap, tidak usah ketipu. Nah, ini uang yang didapat dari hasil dukun itu dosa. Uang itu tidak boleh, itu uang yang tidak apa, uang yang tidak boleh digunakan dalam memberi makan kepada istri anak kita, jangan. Nah, kasih makan istri sama anak kita tuh kasih makan dari uang yang halal. Kasih yang halal supaya nanti istri anak kita tidak melawan kita. Istri anak kita tidak membantah kita. Istri kita tidak kemudian merendahkan kita, bergunjing tentang kita. Itu kasih makan yang bagus-bagus, yang halal. Nah, kasih makan yang halal. Kayak ada satu cerita. Ada 3 binatang. Satu binatang itu kambing. Dia mau nyebrang sungai. Sungainya besar. Dia bilang sama buaya, "Buaya, aku mau nyebrang ke seberang sana, bisa mengantarkan?" "Oh bisa, naik ke atas punggung aku." Buaya dipercaya. Sampai di tengah sungai dimakan sama buaya tuh. Nah, habis itu sapi. Dia mau nyebrang sungai itu, dia bilang sama buaya, "Buaya, aku mau nyebrang sana, kau bisa
nyampaikan aku ke sana. Oh bisa, naik ya ke atas punggaku, kata buaya. Sapi ini bodoh nih, naiklah dia nih. Cayak dia sama buaya. Begitu sampai di tengah, dimakan nggak dia coba. Nah, datang yang ketiga nih, babi. Buaya antar saya ke sana, geleng buayanya. Enggak. Ngapa kalau tahu? Oh haram soalnya katanya. Kenapa pula? Aku ini Muslim soalnya pula coba. Nah coba lah, ini cerita-cerita seperti ini ya. Maksudnya dalam proses untuk mencari rezeki itu yang halal supaya berkah. Kalau udah rezeki itu berkah, insya Allah istri tenang, anak-anak tenang, tidak pernah bantah kita segala macamnya. Alhamdulillah Beb, istri saya itu bagus Beb. Nah udah bagus berarti kau cari apa rezeki yang bagus-bagus, yang halal. Biarpun sedikit tidak apa-apa, yang penting halal ya, yang penting halal. Nah sedikit lagi nih disampaikan bahwa orang yang mereka tadi tersebut mempercayai tentang ramalan seperti menebak tadi tersebut, ada tabrakan, brok. Lihat KB-nya berapa? KB-nya tidak, orang tuh ditolong dulu nih. Udah mau mati dan ini KB-nya lihat nomor berapa? Nomor dia lihat coba. Nah, hancur memang orang kita ini kadang-kadang lihat. Nah, habis itu kemudian dilihat KB-nya. Nah, dia lihat burung merpati itu misalkan dia terbang ke kiri. Sakit kau nih. Nah, satu terbang kanan, bagus dia bilang. Nah, maka di sini disampaikan bahwa orang-orang yang seperti ini, dia tadi tersebut lebih lebih berpatokan kepada aljib itu ya, atau aljibit ya. Aljibit itu apa ya? Dia merujuk pada berhala, peramal, terus kemudian sihir, nujum. Nah, dia seperti itu. Nah, dulu zaman Nabi itu ada satu Nabi yang dia mampu menulis itu, tulisannya bisa menjadi kenyataan. Nah, ketika dia menggaris, garisnya itu kemudian misalkan ini nanti di rumah, nanti ini rumah kau, itu seperti kayak cerita-cerita Nabi Allah Yusuf lah yang tadi saya ceritakan seperti itu. Nah, maka di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa dukun yang sebenarnya dalam literasi Islam adalah mereka yang konotasinya negatif, tidak ada positif-positifnya. Kalau kalian melihat ada dukun beranak, jangan kau panggil dukun, kasihan. Naikkan derajat dia. Oh dia, jangan gak kau panggil dia, oh dia tukang beranak terus nanti dia. Tapi panggil, oh dia ini tukang persalinan, dia bidan tradisional. Boleh, nggak apa-apa. Nah, terus orang yang suka ngobat-ngobatin segala macam, oh dia tabib. Nah, oh dia ini suka ngobat-ngobatin, oh dia dengan bacaan-bacaan Quran seperti tadi itu ruqyah. Nah, silakan. Nah, kan sekarang sudah banyak tuh ruqyah segala macam untuk pengobatan, boleh silakan. Tapi pengobatan saja itu di tangan orang yang dia tidak begitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala nganggap orang ini mungkin masih jauh dari Allah, ya dianggap biasa aja. Tapi ketika itu bacaan itu dibaca oleh orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadinya selesai, itu bagus tuh. Nah, ruqyah tuh udah diruqyah segala macam, jinnya tak keluar-keluar. Coba, coba masih make, datang lagi besok, Pak Ustadz ini udah diruqyah nih. Oh iya, ini jinnya nih ada 10 butik nih katanya. 10 butik, lalu aku dikeluarkan. Alhamdulillah kata Ustadznya nih 9 sudah keluar semua nih. Udah besok balik lagi, masih lagi dia. Coba Pak Ustadz masih, oh yang kemarin tuh sisa 1. Bulan tak semua diambil Pak Ustadz, yang 1 peka katanya. Coba gila, ada alasan. Kalau tak mempan, kau bilang tak mempan. Jangan kau bilang pakai alasan jin kau fitnah segala macam. Betul tak? Orang ini sekarang tak mempan, dia bilang jin salahkan. Buka awan gini, tiup,
terang. Banjir coba. Ngamput ya orang dia. Nah, kadang tuh orang tuh ada aneh-aneh. Udahlah dosa aneh-aneh kita. Doa boleh minta Allah, enggak apa-apa. Kita berdoa kan minta Allah, ya Allah. Nah, boleh enggak apa-apa karena doa memindahkan hujan itu ada. Mindahkan hujan ya, bukan mindahkan bini. Bini aku cerewet, aku mau pindahkan dulu sementara biar aku tidur nyenyak. Nah, benar begitu pula, tak bisa. Mindahkan hujan, dia bisa. Memang itu ada, pindahkan hujan. Pindahkan hujan. Beb, aku mau pindahkan hujan ke tetangga aku tuh. Risau kalau tetangga aku tuh biar dia ini kehujanan di rumah itu tuh. Gila itu coba. Kacau kan. Saking tak senang sama tetangga. Wah, dia gitu. Nah, tak bisa. Jadi ada gak kadang-kala tuh orang dengan rokok kadang tuh. Wah, ini bukan masa rokok kau bos ya. Malaikat nih masih bagus ya semua kau nih. Masih nasib bagus kita nih diterima terus. Tapi yang bagus itu adalah bacaannya. Yang dibaca oleh orang yang ikhlas, dibaca oleh orang yang benar-benar dia punya keyakinan tinggi kepada Allah, insya Allah itu bisa terjadi. Selebihnya kalau masih pakai segala macam, supaya tidak hujan, kau cabai rawit itu, kau kasih lidi, cucukkan di depan. Nah, tak ada, biar cabai rawit 2 kilo, coba. Nah, bisa. Mau cabai besar, cabai kecil, cabai hijau, cabai besar, merah, tak bisa. Katanya Beb, melemparkan celana dalam di atas itu bisa ini, tidak hujan. Namun ada cuci celana dalam kau sama malaikat rahmat tuh banjir tuh. Tidak usah kita aneh-aneh ya. Nah, ada lagi kata ada orang tuh bilang kalau supaya tidak hujan, kodok itu masukkan di dalam tempurung. Nah, masukkanlah kodok dalam tempurung. Sekarang kau cari kodoknya susah setengah mati dah. Tak bisa, bukan masalah kodoknya, bukan masalah apa. Kodok boleh manggil, tapi kalau memang itu tidak ditakdirkan sama Allah hujan, tidak bakal bisa terjadi. Kodok tidak manggil, tapi hujan bisa terjadi, bisa terjadi. Tapi insya Allah keyakinan itu butuh dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, insya Allah orang-orang soleh mereka punya itu. Kalau kau dekatnya sama orang soleh, jangan kau cari ilmu itu, tapi kau cari ilmu yakinnya kepada Allah. Kalau kau dekat sama orang soleh, kau cari ilmu bagaimana cara kita bisa yakin kepada Allah, maka insya Allah kau dapat semuanya. Tapi kalau kau hanya ingin mencari ilmu itu, ya ilmu itu aja. Saya supaya perempuan pada tergila-gila sama saya. Nah, dikasih ilmu itu, bukan perempuan tergila-gila, dia jadi gila coba. Bukan perempuan tergila-gila, dia malah jadi gila gara-gara perempuan coba. Nah, maka dosa yang aneh-aneh lah. Kalau ada orang baik, itu boleh minta untuk yakin aja sama Allah. Kuncinya hidup adalah yakin. Segala sesuatu yang kau lakukan yakin bahwa ini diterima sama Allah, itulah senjatamu. Amalanmu yakin insya Allah sampai kepada Allah. Perbuatanmu yang baik yakin insya Allah sampai kepada Allah. Nah, semoga manfaat. Barokah fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah SWT mengangkat derajat kita, Allah muliakan kedudukan kita, dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.